Terima kasih yang sudah nonton. Bantu subscribe, like, komen, dan share ya channel YouTube aku supaya aku lebih semangat buat videonya. Dan kalian juga bisa komen untuk aku buat video apalagi tentang perlengkapan bayi selanjutnya. Terima kasih semua. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tiwi Anggiariani. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, please banget di subscribe channelnya supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video-video aku, bisa di like dan bisa di share ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya. Dan kalian juga bisa komen di bawah untuk aku bikin video apa lagi tentang perlengkapan bayi. Nah, seperti yang udah aku bilang kemarin, sekarang tanggal 6 April 2021. Nah, seperti yang aku bilang kemarin, aku mau ngasih tahu apa sih poin-poin apa aja yang perlu diperhatikan atau apa aja yang perlu dibeli untuk menyambut kelahiran si buah hati, si kecil, si dede bayi atau apalah itu namanya. Nah, apa aja sih yang penting banget gitu yang harus dibeli. Nah, sekarang aku mau mulai aja ya untuk mempersingkat durasi. Nah, yang pertama yang penting banget untuk dibeli itu biasanya bedongan ya, kain bedongan kayak gini nih, kayak gini. Ini biasanya penting banget sih untuk dibeli, minimal 4 lah ya, 4 pieces bedongan kayak gini. Nah, yang kedua popok bayi kayak popok tali gitu. Ini penting banget sih kalau buat baru lahir kan. Kalau lebih aman tuh kalau misalnya bayi baru lahir langsung dipakein popok dulu ya, jangan langsung dipakein pampers. Nah, ini harus minimal kita harus punya minimal 1 lusin lah, soalnya kan kalau bayi baru lahir kan suka pipis terus kan. Nah, yang ketiga gurita. Walaupun dokter-dokter sekarang tuh menyarankan gak pakai gurita, tapi kan nggak ada salahnya kita mempersiapkan dulu kan, takutnya kan tiba-tiba di rumah sakit itu kan ditanyain gitu mana guritanya. Nah, kita udah punya minimal 6 sih sebenarnya ya. Kalau 12 kayaknya kebanyakan sih, tapi jarang sih yang jual gurita 6 piece tuh. Kebanyakan tuh 12 piece. Ini gurita yang ketiga. Terus yang keempat tuh ya kayak biasa ya, baju bayi baru lahir nih kayak tangan pendek, minimal kita harus punya 3 piece atau 6 piece, itu minimal kita harus punya baju tangan pendek. Terus baju tangan panjang kayak gini sama minimal 3 atau 6 piece. Terus baju fancy, baju kutung. Biasanya kalau di bedong tuh dipakein baju kutung aja ya, soalnya kan dibungkus di bedong gitu kan, jadi biar si bayinya tuh gak terlalu gerah gitu. Ini pakai baju kutung. Nah, terus di sini ada kaos dalam bayi baru lahir. Ini tergantung sih, ada yang pakai, ada yang enggak juga, tapi enggak ada salahnya untuk dipersiapkan nih kaos dalam. Terus ada celana panjang. Nih, ini penting sih, celana panjang buat tidur, celana pendek buat siang-siang. Kadang kan anak bayi walaupun dia suka kedinginan gitu kan, ada juga yang bukan ada juga sih, emang ada sih bayi yang kalau bayinya gemuk kan cepat gerah tuh. Nah, ini pakai celana pendek aja buat harian. Nah, ini celana pop juga, ini penting juga sih kalau celana pop, kalau menurut aku ya, buat hari-hari, buat ganti-ganti. Kalau misalnya siang hari si dedenya pipis-pipis terus kan, kalau siang hari kadang suka gerah ya, pakein ini juga bisa nih, celana pop, lebih simple. Nah, di sini juga ada handuk. Ini penting banget sih. Pas lahiran kan pasti yang dicari tuh handuk sama perlengkapan mandi. Ini harus ada sih, harus kita bawa ke rumah sakit. Nah, terus selimut penting juga sih. Semuanya sih penting sih yang aku kasih tahu. Selimut biasanya kan pulang dari rumah sakit pasti pakai selimut ya. Kadang kan kalau baru lahiran kan kita masih belajar untuk gendong bayi gitu kan. Nah, sebelum dipakai gendongan tuh dipakein selimut dulu biar hangat. Selimut. Terus di sini ada 1 set mini perlengkapan mandi kayak gini. Ini tuh penting banget sih, kan habis lahiran pasti dibersihin kan, pasti suster tuh minta ada perlengkapan bayinya. Kadang kalau misalnya beli di rumah sakit kan suka mahal ya bunda. Nah, kita harus mempersiapkan sabun paket kayak gini. Tapi kalau menurut aku sih yang kecil aja ya bunda. Kadang kalau dipinta di rumah sakit tuh suka nggak dibalikin lagi, suka lupa gitu bawanya lagi. Nah, usahakan yang kecil aja biar nggak mubazir gitu kan. Nah, di sini juga ada minyak telon penting juga buat bayi baru lahir, biar anget terus. Nah, di sini ada tisu basah juga.
tisu basah buat ngebersihin kayak si dedenya kalau pup. Biasanya pakai kapas bulat dulu sih, pakai kapas bulat. Biasanya kapas bulat tuh dicemplungin, dibasahin dulu pakai air hangat, terus abis kotorannya udah bersih, udah nggak ada kotorannya, baru kita pakein tisu basah lagi biar lebih steril gitu kan, biar lebih bersih. Nah biasanya kalau misalnya udah dipakein tisu basah lagi, biasanya dipakein bedak atau krim buat ruam popok tuh biar nggak lecet-lecet nih kayak gini. Nah terus yang penting sarung tangan nih. Kalau sarung tangan aku sih saranin buat beli sebanyak-banyak ya bunda ya, soalnya bukan karena harganya murah ya, tapi kalau sarung tangan tuh kadang suka hilang-hilangan kan, kalau dicuci hilang sebelah ya, apa hilang tangannya pasangannya nggak ada satu, apa kakinya nggak ada satu pasangannya ya. Kayak gitulah pengalaman ibu-ibu yang pernah beli ke toko kami ini kayak gini. Sarung tangan minimal 12 pasang sih kalau kata aku ya, sarung tangan. Terus ada topi juga, ini kebetulan kita jual ada yang topi set gitu, tapi satu setnya tuh sama kakinya, nggak sama tangannya, jadi topi sama sarung kaki udah satu set. Tapi juga penting sih kalau kalau baru lahir pulang dari rumah sakit atau di rumah juga pasti pakai topi kalau anaknya betah sih, tapi diusahakan pakai sih soalnya kan dingin ya. Nah terus ada perlak juga penting karena kan bayi suka ngompol kan ya, nah pakai perlak. Terus ini juga ada jumper biasanya kalau pakai jumper kayak gini 1 bulan sih, setelah 1 bulan pakai jumper kayak gini biar tetap hangat, karena kan ini langsung ke kaki. Ada juga yang tutup kaki itu lebih aman, kan lebih hangat buat bayi. Kebetulan kita ada yang satu set kayak gini, ada sama topi sama selebarnya. Kalau selebar biasanya buat alasin kalau dia lagi minum ASI biar ASInya kemana-mana gitu. Nah sebenarnya sih ada lagi kayak waslap itu buat mandiin bayi baru lahir kan. Kalau bayi baru lahir tuh nggak langsung diceburin atau nggak langsung dimasukin ke air kan, pasti cuma dilap-lap aja deh. Itu harus dipakein waslap. Berhubung waslap kita lagi kosong, jadi aku nggak ngasih tahu, pokoknya sarung tangan buat mandiin bayi aja itu waslap. Terus mungkin kelambu atau kasur yang udah plus kelambu gitu kan, karena kan bayi takutnya digigit nyamuk kan, kasihan ya, kelambu. Terus paling tas, kalau tas sih apa aja bisa sih ya, nggak harus tas khusus bayi, yang penting bisa muat perlengkapan ibunya untuk dibawa ke rumah sakit. Nah kayak itu. Untuk kalian yang mau order perlengkapan bayi untuk mempersiapkan persalinannya bisa chat via Tokopedia, Shopee, Instagram, dan chat WA juga bisa. Nanti aku taruh di sini. Dan untuk kalian yang dekat dari toko kita di daerah Jalan Raya Pasar Lama Bojonggede Bogor, bisa langsung datang ke toko. Nanti kalau misalnya kalian jauh dari toko kita, bisa order via online. Nanti aku taruh di sini nama-namanya. Nah mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel aku, please banget di subscribe channelnya ya, supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya. Dan semoga konten-konten aku bermanfaat untuk kalian semua di sana. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.